Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Reno? Alhamdulillah sampai saat ini baik, Bu. Ya, Baik. Ibu gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah saya juga baik Bapak Reno. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Baik Bapak, tujuan supervisi yang dilakukan di kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak Reno lakukan. Untuk mengawalinya, kita lakukan kegiatan pra-observasi sebagai persiapan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran diberikan yang terbaik bagi murid. Baik Bapak Reno, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bapak berikan? Ya, tujuan pembelajaran ya, Bu. Tujuan pembelajarannya itu berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan nanti itu ada 3. Yang pertama ada peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring rantai makanan. Baik Bapak, jadi ada 3 tujuan pembelajarannya untuk materi yang akan Bapak berikan besok. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak Reno capai saat observasi? Untuk pengembangan itu ya. Ya. Pengembangan yang ingin saya capai itu ada 3. Yang pertama ada pengetahuan, ada biasa disebut kognitif, keterampilan jadi psikomotor, dan sikap efektif. Nah, yang pertama itu pengetahuan. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Keterampilan itu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Yang ketiga ada sikap atau efektif, yaitu murid saling berdiskusi atau bekerja sama dalam bentuk kelompok, membahas tentang sehubungan dengan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak Reno capai itu ada 3 aspek ya. Yang pertama itu aspek pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap pada murid Bapak ya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak Reno terapkan di dalam kelas? Dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajaran? Untuk strategi yang saya gunakan itu dalam beridentifikasi berdasarkan kesiapan belajar murid nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, dan kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan keaktifan siswa. Itu yang strateginya. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, biasa disebut dengan PBL. Nah, metodenya itu saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan yang akan dilakukan di dalam kelas. Baik, jadi Pak Reno menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PBL ya, atau problem based learning, dan juga metode yang digunakan seperti diskusi, kemudian kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Gitu Pak Reno? Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di kelas? Media pembelajarannya
Saya di sini menggunakan buku paket, lembar kerja peserta didik atau LKPD, laptop, dan video pembelajaran. Ada 4 untuk media itu. Baik. Kapan Bapak Renol akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di kelas berapa? Saya akan melakukan kegiatan tersebut nanti jadwalnya itu pada hari Sabtu. Biasanya untuk mata pelajaran IPA itu di kelas 5 dari waktu pagi jam 7 pagi sudah mulai. Baik, jadi hari Sabtu itu untuk mata pelajaran IPA di kelas 5 jam 7 ya Pak. Saya akan datang ke kelas Bapak Renol. Saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah Bapak Renol melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, dari kegiatan pra-observasi ini, apa yang Bapak Renol dapatkan? Yang saya dapatkan itu gambaran kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, yaitu medianya, bahannya, apa yang digunakan dalam yang dapat saya persiapkan nanti untuk mengajar pada hari yang akan kita laksanakan. Nah, demikian ya percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Renol, terima kasih ya. Sama-sama Bunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Pelajaran kita hari ini yaitu menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, hari ini kita masuk ke materi, yaitu tentang rantai makanan. Nah, sebelumnya Bapak tanya, ya, makanan itu fungsinya untuk apa? Untuk energi. Untuk energi. Nah, contoh misalkan, ya, dari mana Bapak? Ini siapa Bapak? Angga. Bapak tanya, dari mana kita mendapatkan energi? Dari selain makanan apa lagi? Minum, ya bentar, berarti kan? Nah, contohnya gini, coba Bapak tanya, kan kita mendapat energi dari makanan dan dari minum. Nah, sebelum tadi pagi, lah makan di rumah. Lah, ada yang belum? Siapa yang belum? Angkat tangan. Nah, pantas tadi berdoa ada tenaga, tidak ada energi, tidak ada energinya. Ya, karena apa? Karena tidak makan, tidak ada energi. Nah, kita energi kita itu kan terdapat dari makanan. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya, semalam, ingat ke semalam? Semalam siapa yang makan? Siapa yang tidak makan? Nah, semuanya makan. Sekarang Bapak tanya, makan semalam berapa apa? Makan apa? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Apa lagi? Aku ikan gangan. Ikan gangan. Ayam goreng. Nah, ayam goreng. Ini ikan, ini ayam. Bapak tanya ya. Ayam itu berasal dari, dia membutuhkan energi kan? Iya. Energi. Berarti ayam dia makan apa enggak? Makan. Ayam makan apa? Dedak. Dedak. Ayam makan dedak. Berarti Mika makan? Tidak makan dedak juga. Nah, karena apa? Ayam itu, ya, kalau ayam negeri dia makan dedak, berarti dia kurang sehat. Kita yang makannya juga kurang sehat. Harusnya kalau ayam kampung dia bebas makannya. Ada umbi-umbian, ada tumbuh-tumbuhan, ya, jangan dimakan. Semuanya kan dia butuh energi pasti makan. Makanya itu lebih sehat mana ayam negeri dengan ayam kampung? Ayam kampung karena dia tidak mencampur dengan kimia. Nah, ikan makan nggak? Makan. Makan apa ikan? Fitoplankton. Fitoplankton. Abang ikan makan apa bang? Plankton. Selain plankton apa lagi? Zooplankton. Zooplankton itu adalah bahasa Latinnya bang. Kalau tidak Latinnya apa? Zooplankton itu seperti apa? Makhluk-makhluk kecil. Dia juga seperti lumut laut yang ada di laut. Nah, itulah yang dimakan dari ikan. Jadi kita semuanya pasti makan. Misalkan sayur itu makan nggak? Makan. Lalu apa? Lalu apa? Dia akarnya nyerap makanan, yaitu sari-sari dari tanah. Misalkan air. Kalau tidak makan, matilah. Itu aja tidak makan mati ya, tumbuhan, ya kan? Nah, itulah sebuah rantai makanan. Kali ini Bapak akan menampilkan suatu video, ya, di mana di sini ada cerita tentang dua orang anak bercerita tentang belalang dan laba-laba, ya. Nah, mari kamu amati video tersebut. Oke. Belum. Nah, ini videonya ya, diamati dan dengarkan.
makan dari apa lah? Nah, bagaimana? Seperti yang Bapak bicarakan tadi, ya dah. Jadi bahwa semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan dan agar kita bisa beraktivitas. Kalau kita tidak makan, tidak minum, dapat tidak kita beraktivitas? Nah, semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, ya, bukan hanya manusia, tapi semuanya ada. Makhluk hidup ada apa saja? Hewan, manusia dan tumbuhan. Nanti 3 makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, dari rantai makanan, ya, ini ada suatu materi, ya. Nanti Bapak berikan kepada kalian suatu lembaran KPD. Kalian amati materinya ini, pertanyaan ini disusukan bersama teman di sebelah kalian. Gambar kebun yang dikunjungi agar lan dan banu. Tentukan makanan masing-masing makhluk hidup di ekosistem tersebut. Nah, kebetulan, kelompoknya sudah Bapak bagi, ya. Jadi tidak perlu lagi kamu bicara dengan kelompok. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembaran di lembar kerja. Nanti Bapak bagikan. Ada 2 lembar, ini ada 3 lembar yang KPD-nya. Kamu jawab di sini. Ya, kamu jawab di sini. Oke. Pilih. Sekarang perhatikan tabel yang sudah kalian buat. Apakah kalian melihat ada sebuah hubungan antara satu sama lain? Nah, yang keempat, cobalah tulis hubungan yang kalian temukan menjadi sebuah rantai makanan seperti di bawah ini. Nah, coba buka buku kamu di halaman 43. Nah, ada yang paling atas? Ada? Nah, tapi nanti buatnya di sini, ya. Nah, di sini. Nanti kamu langsung jawab di sini. Biar apa ini? Oke? Ya. Yang kelima, ada komponen apakah yang cocok ditempatkan di kotak nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini misalkan komponennya komponen apa yang pertama ini. Misalkan apa sebut? Yalah, jangan sebut kata apa. Nanti tidak boleh. Nanti kamu jawab di sini, ya. Ini Bapak bagikan. Oke. Sudah, nah, silakan mengerjakan. Bapak beri waktu 20 menit dari sekarang. Gimana anak? Sudah selesai? Sudah. Nah, coba kamu bawa atau presentasikan ke depan jawaban yang telah kelompokmu buat, ya. Satu kelompok satu, ya. Satu kelompok satu untuk menjelaskan hewan mengenai tentang rantai makanan. Coba pertama dari kelompok satu dulu, ya. Coba jelaskan. Nah, maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai rantai makanan. mengenai rantai makanan. Ya, Mbak, jawab. Nah, 1. Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Yaitu pohon. Nomor 2. Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanan? Yaitu dengan menyerap air dari bawah tanah dan mendapatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Ya, menyerap air dari bawah tanah dan apa Pak? Dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Iya. Oke, siap. Lanjutkan. Termasuk dalam kelompok hewan apa yang bisa ada di nomor 2, yaitu belalang. Belalang. Lanjutkan, Bang. Nomor 4, termasuk dalam kelompok hewan memakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3. Nomor 2, memakan tumbuhan, ada di nomor 1. Dan nomor 3, memakan kelompok hewan yang nomor 2. Iya. Nah. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, demikianlah kelompok kami. Demikianlah kelompok kami. Mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dan di samping saya Nora. Kami mau menunjukkan hasil karya kami. Nomor 1, makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1, yaitu pohon. Ya. Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanan? Tentu saja dari akan. Dari akar katanya. Oke, Masuk dalam lanjutkan. kelompok hewan apa yang bisa nomor 2, yaitu belalang. Belalang. Oke, Bang. Masuk Lanjut. dalam kelompok hewan makan apa yang bisa di nomor 2 dan 3, yaitu memakan sama lain, Apa, Pak? Sudah jelas? yaitu memakan sama lain. Memakan satu sama lain. Oke, baik, kita tampung dulu. Demikian. Demikian kelompok kami kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kepada teman-temannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli, yang di samping saya Andra. Saya akan menjelaskan tentang makhluk apa yang berada pada nomor 1, yaitu laba-laba. Laba-laba. Ya, lanjut. Nomor 2, bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanan, yaitu dengan mengolah bahan-bahan yang ada di alam. Ya, dengan mengolah-olah makanan yang ada di dalam. Coba, buka. Nomor 3, termasuk dalam kelompok hewan apa yang bisa ada di nomor 2? Laba-laba. Jangkrik. Jangkrik katanya. Oke, terus. Pada nomor 4, termasuk dalam kelompok hewan makhluk apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3? Karnivora dan karnivora. Oh, karnivora dan karnivora. Benar atau salah nanti kita coba kita jelaskan ya. Ya, oke, silakan Kak ditutup. Dari kelompok saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Baiklah. Kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Mari dikumpulkan LKPD-nya ke depan ke Bapak sini. Setiap kelompok, oke? Nah, ya, ini kelompok 1 ya. 3, kelompok 2 ya. Nah, oke. Nah, sekarang sudah kalian kumpulkan, akan Bapak bahas di sini mengenai tentang rantai makanan tadi, yaitu yang pertama, makhluk hidup
Mari kita lihat, benarkah pohon? Nah, jadi jawaban yang nomor terdapat pada gambar nomor 1 yaitu adalah tumbuhan. Nah, siapa kelompok yang benar? Katakan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi jawabnya apa? Hah? Laba-laba, kurang tepat. Kalau laba-laba itu masuk ke nomor 3, ya. Jadi yang jawaban yang pertama itu adalah tumbuhan. Nah, yang kedua, bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanan? Bagaimana? Dengan air dan sinar matahari. Itu yang dinamakan dengan fotosintesis. Ya, pintar. Ya, jadi proses nomor 1 ini mendapatkan energi yaitu dengan adanya sinar matahari dan air. Apakah dengan diberi daging dia ini hidup? Tidak, ya. Berbeda dengan hewan. Oke, ya. Itu adalah nomor 2. Nomor 3 termasuk ke dalam kelompok hewan apa yang bisa ada di nomor 2? Nomor 2 tadi coba tanya dulu. Hewan apa nomor 2? Nomor 2 apa? Belang. Benar atau belalang? Coba kita lihat. Oh iya. Nomor 2-nya adalah belalang. Ya. Nomor 3 ada apa? Laba. Nomor 4? Elang. Nomor 5? Ular. Nah. Sekarang ya. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3? Cari 2, mana 2? Ini 2. Ini 3. Berarti belalang dan laba-laba termasuk pada kelompok hewan pemakan apa? Belalang pemakan apa? Daun. Yaitu disebut dengan herbivora. Itu yang nomor 3 pemakan apa? Laba-laba pemakan apa? Pemakan daging. Sebenarnya dia termasuk ke pemakan segalanya karena dia memakan ini apa namanya, serbuk-serbuk yang ada di kayu. Nah, dia termasuk ke pohonan juga sebenarnya, ya. Tapi lebih banyak ke daging, ya. Nah, itu termasuk ke karnivora. Nah, itulah rangkaian dari sebuah rangkaian makanan yang telah kamu pelajari ini, ya, yang telah kamu buat di LKPD. Nah, sekarang Bapak akan memberikan suatu tugas, ya, di mana ada di karton yang setiap kelompok yang telah dibagikan, ya. Nah, kamu buat, ya, satu gambar, ya, rantai makanan di kertas yang telah dibagikan tadi, oke? Nah, satu gambar saja, satu. Pilih salah satu di antara 5 rantai makanan ini. Pilih salah satu, ya. Mau apa saja bebas, ya. Yang penting sesuai gambar, oke? Ya. Nah, karena situasi sudah siap, ya. Bapak ingin kalian berdiri. Kita ice breaking dulu. Semangat. Tepuk tangan dulu. Siap? Siap? Oke. Bapak ulang. Nah, masih ingat ya ini ice breaking ini? Ingat? Ikutin video boleh. Ikutin Bapak juga boleh. Siap? Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa.
Tat-tat, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digulung. Ulang berikan dipegang tangan kiri atas bawah siap berdoa. Oke. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Masih semangat? Tepuk semangat. Kelas 5. Kembali ke depan dulu ya. Oke. Nah, silakan kamu kerjakan. Pilih salah satu rangkaian yang telah Bapak berikan tadi. Nah, di lembar kerja yang telah Bapak berikan. Ya, sekarang. Oke, pelan. Ulang ya. Ya, gimana anak sudah selesai? Sudah. Nah, silakan kumpulkan ke depan semuanya. Nah, dikumpulkan ke depan. Nah, ini Bang. Kepala apa ya Bang? Nah, kumpulkan. Ya. Tidak dikonsentrasikan. Nah, ternyata berbeda-beda ya dalam membuatnya. Ada yang bikin tumbuhan, ada yang bikin hewan. Nah, ini adalah suatu apa tadi? Rantai makanan yang sudah kalian presentasikan ke depan tadi, ya. Nah, sekarang Bapak ingin akan memberikan sebuah latihan, ya. Nanti kamu jawab. Nah, ini tidak berkelompok ya. Nah, satu orang satu nih. Nah, silakan kamu jawab itu, ya. Nah, sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kamu kumpulkan. Kumpulkan ke depan, kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Ya. Masing-masing sendiri-sendiri kumpul. Ya, tidak ada yang kolektif. Oke? Sini. Coba. Nah, balik ke tempat masing-masing. Oke. Nah. Nah, hari ini kalian sudah banyak mendapatkan materi, ya. Ada beberapa materi, mari kita simpulkan bahwa kegiatan hari ini yaitu
Yang pertama dari awal mula kita belajar tadi mengenai tentang rantai makanan. Bahwa rantai makanan itu terdiri dari apa saja? Ada hewan dan tumbuhan. Bahwa hewan dan tumbuhan itu saling berkaitan antara satu sama lain. Contohnya kita sebagai makhluk hidup, manusia pasti membutuhkan hewan, pasti membutuhkan tumbuhan. Karena apa? Siklus itu tetap berputar seperti tumbuhan dan hewan. Kalau manusia tidak, manusia kalau mati masuk ke tanah dia tidak akan membusuk. Kalau hewan mati dia pasti akan membusuk dan akan mengakibatkan bakteri, yaitu adalah membuat kesuburan tanah, dan kesuburan tanah itu adalah menjadi sebuah makanan bagi tumbuhan, dan tumbuhannya hidup kembali dimakan oleh yang kita buat tadi, yaitu seperti rantai makanan tadi, bahwa tumbuhan dimakan oleh belalang dimakan, laba-laba dimakan ya elang baru nah itulah siklusnya ya, seperti contoh singkat seperti padi, tikus, ingat tak Albar? Ingat. Nah seperti itu. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kita nanti di pertemuan berikutnya lebih giat lagi belajarnya dan lebih banyak materi yang akan kita pelajari. Oke? Lebih dari kurang mohon maaf. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Dewi, SPD sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Belitung. Di sini saya bersama Ibu Dianti Marsita Fauzia sebagai pengajar praktik dan Bapak Reno Wisdantara SPD sebagai guru yang diobservasi. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, di kegiatan hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Renol mengenai jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, alhamdulillah untuk menanyakan jalannya ya Bu. Awalnya sih saya itu nggak dengan beban dalam pelaksanaan tersebut, tapi setelah berjalannya pelaksanaan tersebut akhirnya saya mendapatkan yang cukup baik di akhir pembelajaran karena tegang terus karena melancarkan juga. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Kegiatannya sudah berjalan dengan baik gitu ya Pak. Nah, pertanyaan kedua, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan dan langkah-langkah atau tahap-tahap apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Untuk pengembangan kita menggunakan ada 3 tahapan itu. Dia ada pengetahuan, bisa disebut kognitif, ada keterampilan psikomotor dan yang terakhir itu ada sikap afektif. Dalam pengetahuan itu peserta didik itu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kalau keterampilan itu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Itu yang keduanya, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Terus ada yang terakhir itu ada sikap efektif ya Bu ya.
murid itu saling berdiskusi atau bekerja sama. Dia membahas tentang hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Mungkin itu Bu, untuk tahapan itu. Pada tahapan itu saya sudah membuat modul ajar juga dalam hidup. Baik, ada pengetahuan tadi ya, ada keterampilan, sikap, dan tahapannya Bapak sudah membuat untuk ajar. Iya. Sudah tersusun dengan baik gitu ya Pak ya. Pertanyaan ketiga nih Pak. Area pengembangannya yang tadi Bapak sebutkan, nah sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah lakukan, yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Untuk berjalannya itu alhamdulillah sampai saat itu berjalannya dengan baik Bu. Cuman ada sedikit kekurangan. Baik, prosesnya sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan ya Pak ya. Menurut Bapak, apa kekurangan dan hambatan, baik itu kendala-kendala yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran yang dilakukan Bapak di kelas? Kekurangan itu masih ada siswa, dari beberapa siswa nih, yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Jadi maksudnya itu di siswa itu kurang efektif lah dalam mengikuti tadi. Ada beberapa siswa. Ada beberapa siswa ya Pak ya. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dan kurang terlibat gitu ya dalam proses pembelajaran, dan bisa juga dikatakan mengandalkan teman yang lainnya gitu ya. Rencana ke depan Bapak seperti apa agar siswa tersebut ikut aktif dan terlibat dalam belajar? Untuk kedepannya nanti saya buat siswa itu, saya akan menyesuaikan minat siswa itu dengan mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar yang dipakainya, seperti misalkan kinestetik, auditori, dan visual, agar dapat memotivasi mereka dalam belajar. Jadi rencana kedepannya Bapak akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, minatnya, kemudian menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan kelompok seperti kinestetik, auditori, dan visual ya Pak. Nah, semoga kedepannya proses pembelajaran di kelas Bapak dapat berjalan lebih baik lagi. Saya tunggu cerita Bapak ya, apa bisa direalisasikan atau tidak. Nah, menurut Bapak, kapan akan melakukan perubahan dan dengan rencana yang Bapak lakukan tadi? Untuk ini itu secepatnya nanti saya akan melakukan dia. Ya, baik. Terima kasih Pak ya atas waktunya dan jawaban dari Bapak. Mudah-mudahan rencana Bapak dapat direalisasikan dengan baik. Dan baik Ibu Dian, saya berikan kesempatan untuk melakukan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Indah, IPP Angkatan 10 sudah memberikan waktu kepada saya. Pertama saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Renal selaku rekan sejawat Bu Indah yang sudah berkenan meluangkan waktu mendukung dan membantu Bu Indah untuk pelaksanaan penyelesaian tugas di modul 2.3 ini. Kemudian juga seperti yang sudah saya tonton ya di video praobservasinya, itu sudah saya lihat bagaimana Bu Indah melakukan proses dan keterampilan coachingnya kepada Pak Renal untuk persiapan
untuk persiapan observasinya, kemudian juga di observasinya, dan sekarang itu di pasca observasi ini yang saya dengar tadi, yang saya lihat tadi itu dari yang Bu Indah dan Pak Rena lakukan proses coaching tadi ya, itu sudah memenuhi, sudah sesuai dengan kriteria yang ada pada PI 5 ini. Itu diantaranya Bu Indah sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian juga pada saat percakapan juga sudah menyampaikan observasi yang berbasis data, kemudian juga bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan. Kemudian juga pada proses coaching tadi juga menanya Bu Indah selaku coach ya, dan Pak Rena selaku coachingnya sudah menanyakan apa yang ingin dikembangkan oleh coach ke depannya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan proses keterampilan coaching ini ya bisa terus Bu Indah kembangkan kemudian hari di satuan kerja ini.